iya. Pulang sendiri, pergi sendiri. Anak Pak Mujono, kelas ini. Saat ini, Republik Indonesia ini Anda tahu, punya suatu negara. Di situ ada wilayah, ada rakyat. seandainya hanya suku saja atau hanya teks saja, kita tidak terima. Satu. Ya, tepuk tangan. Baik. Jadi anak-anakku sekalian, boleh kan? Atau cucu-cucuku sekalian. Pertama untuk keakraban dulu ya. Jadi ini sudah tahu kan? Siapa kakek? Atau siapa bapak? Udah tahu kan? Siapa bapak? Ini kan untuk keakraban kekeluargaan kita. Ampun bang, ini sering disebut, ngambil aja ampun bang. Apakah sifatnya kakek, orang ini apakah sifatnya ayah. Ampun bang, ini orang asli Nagan. Ini mohon maaf ya, saya perkenalkan dulu ya. Perkenalkan dulu anak-anak sekalian. Ini asli Nagan. Orang Nagan. Ada yang nggak tahu, tolenya. Ya, asli Nagan. Kemudian hari ini sekarang ampun bang sudah jadi anggota DPR ya. Ini saya hanya tidak masuk materi bapak-bapak atau ibu yang menyampaikan ya. Saya hanya memperkenalkan diri aja supaya sebab ini apalagi yang udah tua atau dewasa lah ya, dari atas ada sekalian, ada yang kadang-kadang lupa ingat. Jadi sekarang ini ampun bang sudah anggota DPR. DPR ini kan sudah tahu anak-anak sekalian kan, di sekolah ada. DPR ini sama di daerah juga ada DPR. Ada DPR kabupaten, ada DPR provinsi, dan ada DPR itu DPR yang di tingkat pusat ya. Tapi wilayah kerja semua juga punya hubungan perwakilan kita. Jadi DPR ini dari Aceh itu seluruh Indonesia 580 orang semua. Banyak ya. Kalau kita taruh di satu lapangan bola itu 580 orang. Seluruh Indonesia dari Papua sana sampai Aceh. Kemudian kita Aceh cuma 13 orang dari Aceh. Termasuk salah seorang ampun bang. Jadi kita bangga ya. Apa nggak bangga? Dari 13 orang Aceh ada. Dari Nagan 2 orang. Nagan juga. Ada Jamaludin. Ya, Jamaludin. Kita tahu ya. Tahu apa nggak tahu, kalau tahu Pak Bupati dulu ke anaknya Pak Jamin dan saya 2. Satu tua, satu muda. Jadi orang Nagan ini hebat. Ada perwakilan di DPR RI, ada satu yang muda, ada satu yang tua. Rekam. Ya. Jadi kemudian itu DPR. DPR ini merangkap selain daripada anggota DPR juga anggota MPR. Ini anak-anak sekalian tahu ini kan, lembaga MPR, lembaga DPR, ada presiden, ada lagi macam-macam urusan itu ya, ada lagi Mahkamah Agung. Itu tingkatan jajaran mereka itu sama ya. Ada 3 lembaga yang atur, yang ngurus negeri. Jadi ini hari sudah tahu kan, dan saya dulu pernah di sini, pernah di Nagan.
Nagan kita tahu anak-anak sekalian ya, ini bukan lahir udah lama, kita kan baru tahun 2002. Ini ada yang belum lahir ya? Ada yang belum lahir tahun 2002? Ada. Saya ada anak kecil di sini. Sekarang udah hampir selesai di mahasiswa. Dia tahun 2000 ya. 2002. Jadi berarti dikatakan ini sudah mahasiswa. Kan belum lahir ya? Waktu 2002 lah lahir Nagan ini sebagai kabupaten, pisah dengan Melabu dengan Aceh Barat. Dulu kan kita kabupaten Aceh Barat ya. Terus setelah lahir, waktu lahir itu kan belum ada apa-apa yang disampaikan. Maka waktu itulah ditunjuk Ampung Bang sebagai bupati pertama. Masih waktu itu masih tunjuk, nggak pilih-pilih juga. Siapa yang tunjuk itulah dia untuk membenahi Kabupaten Bandung. Terus 4 tahun baru diadakan pilih memilih pilkada pertama. Nah, jadi Ampung Bang nggak maju waktu itu, karena boleh maju, terpilih. Karena mungkin ada cubit-cubit orang waktu jadi pilih bupati. Suka lah orang, adalah suka lah kan, dipilih, jadilah bupati, dipilih oleh rakyat. Dan itu pertama kali Nagan. Kan bangga kita Nagan Terus kita bangun ini di Sukamakmur, ini kita bangun waktu masa-masa awal. Dulu nggak ada ini bangunan ini, ya kan? Masih hutan belantara. Kalau istilah orang Aceh bilang jem pahanin. Ada orang bilang kumpui, macam-macam lah istilahnya. Itu nggak ada jalan besar itu, nggak ada semacam ini juga nggak ada. Jadi alhamdulillah dengan kebersamaan semua siap membangun sudah selesai. Walaupun belum sempurna ya. Nah, ini kan kalau dari bupati jadi siapapun pemimpin itu nggak selamanya ada batasan-batasan usia. Nah, inilah peninggalannya. Ini adik-adik perlu, ini yang paling perlu. Ini tangan-tangan orang Nagan, tangan-tangan kakek-kakek kita dan orang tua kita. Nah, sekarang di antara adik-adik, bagaimana ada pikiran? Ini peninggalan kakek ini hebat, hebat. Bukan jelek-jelek, ini hebat. Tidak ada daerah lain kayak Kabupaten Nagan. Ya, ini harus perlu. Karena menjadi semangat ini. Ini adik-adik akan jadi pejuang nanti. Akan jadi yang mengubah keadaan. Tentu yang mengubah jangan ubah yang bagus ke jelek. Ubah yang sekarang masih sudah tentu dikikis oleh zaman. Ini sudah tak sesuai dengan zaman, tingkatkan sehingga hebat Nagan. Sebab ini lahir Nagan begini, termasuk Sukamakmur itu tekad, semangat. Semangat apa? Semangat bahwa kita Nagan kasih kesempatan untuk berbuat untuk Nagan. Sudah kita lakukan. Itu masa saya. Kalau adik-adik ini mundur ke belakang, Puyana pada bijak, itu habis. Artinya tahu kan? Dia kata kunci ya. Anda punya mana? Kunci. Yang kemana? Mana? Kalau di sini domisili, mungkin mana kepala dinas, ya kan? Pelaku pembangunan di sini dulu. Ada nih kepala sekolah, ya kan? Ada hubungan. Jadi kita pelanjut daripada kunci yang awal. Kira-kira bisa paham adik-adik ya? Biasakan berbahasa Indonesia yang benar ya. Makanya nih belum cerita, belum bahas kayak dulu ya, bahasa Aceh juga bisa, tapi coba dengan bahasa Indonesia. Jadi itu yang penting itu dulu. Nah,
Ini ada hubungan dengan pribadi saya. Kemudian ini tugas di DPR. Tadi kan sudah Ampun Bang bilang ya, saya kan di DPR. Walaupun sudah tua-tua ini ya sudah. Mudah-mudahan adik-adik sekalian, anak-anakku bisa minta kepada Allah paling pun di Quran ulang. Ya, tempat ada hal-hal lalu yang bisa ditanya. Itu yang paling penting. Sebab tidak ada masa sekarang kalau tidak ada masa lalu. Hana tanya Hana Nabi Adam. Itu masa lalu. Bagi buka tahun yang lalu kan. Nah, itulah. Jadi itu artinya. Jadi oleh karena itu ini menyangkut dengan tugas saya. DPR, MPR ya, tidak ada dua. DPR lain tugas, MPR lain. MPR itu gede-gede. Masuk masalah dasar negara kita. Kita kan punya dasar negara ya. Ada kan dasar negara apa? Pancasila. Kok sedikit kali yang di depan di belakang? Pancasila. 5 sila itu setiap saat kita hafal. Apa upacara sebenarnya ya kan? Bulanan setiap upacara kita baca Pancasila. Malah kita hafal karena cuma singkat ya 5 pilar, 5 sila. Habis Undang-Undang Dasar, habis Pancasila diterjemahkan Pancasila itu. Ini kan pokok-pokok aja, ya kan? Diterjemahkan dalam kata-kata yang bisa kita jalankan. Itulah dia jadi undang-undang. Undang-undang dasar, di atas undang-undang semua. Jadi pertama di atas Pancasila, kemudian di bawah pelaksanaannya. Itulah undang-undang dasar 45 yang sudah dirubah-rubah, yang sudah diamandemen, ya kan? Kemudian seterusnya pilar ketiga adalah Bhinneka ya. Bhinneka itu kenyang nanti lebih lanjut ya saya memaklumlah wong kaji ya. Jadi Bhinneka ini udah tahu kan apa arti Bhinneka? Tunggal ika. Ini karena dulu kita punya negeri ini dipimpin banyak mayoritas orang kita Jawa, maka banyak bahasa-bahasa yang asal di sana. Tapi sama aja seperti kita ini kan, kita ini banyak nabi di Arab, termasuk terakhir nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ini bahasa Arab, sama aja. Jadi Bhinneka Tunggal Ika. Oh di atasnya ada NKRI. Jadi ini pertama Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI. NKRI tahu kan? Apa NKRI? Coba terus. Jadi ini juga pilar. Arti pilar itu tiang. Kan? Ini umpama bangunan. Negara kita negara Republik Indonesia. Ini kan bangunan tiangnya. Ada 4 tiang utama. Pertama tadi yang pilar pertama, tiang utama Pancasila, baru Undang-Undang Dasar 45, baru NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi negara kita ini luas, Sabang sampai Merauke. Anak-anak itu sudah tahu ya, dari sekolah. Itu sama luasnya dengan Amerika, dengan Eropa. Eropa itu banyak negara, puluhan negara Eropa. Sama dengan negara kita. Kita terdiri dari pulau-pulau. Berapa nipol? Adik-adik tahu ya? Anak-anak tahu semua. Berapa 3.000 sekian ya? Belum. 3.600. Jadi itu disatukan ya. Sumatera untuk ke Pulau Jawa kan nyebrang laut, ya kan? Dia satu pulau. Itu gede-gede. Kemudian Pulau Jawa, ya kan? Kemudian ada Kalimantan gede-gede terpisah oleh laut. Nah disatukanlah. Jadi secara fisiknya ke depan insya Allah mungkin itu akan ada jembatan. Semua pulau-pulau di negeri kita ini bisa terhubung dengan jalan-jalan. Ada jembatan.
Tapi secara filosofinya itu disatukan dalam satu kesatuan. Jadi itu dulu kesatuan. Nanti banyak cabang-cabang di situ. Kesatuan dalam berbahasa, kesatuan dalam persaudaraan. Jadi semua kesatuan ini terangkum yang namanya bangsa Indonesia. Negara Republik Indonesia. Tambah dengan kesatuan, berpencar-pencar pulau, bermacam bahasa, ya, bermacam gaya, itu disatukan dalam satu kesatuan. Itulah NKRI. Pilar-pilar negara kita. Terakhir, Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun ini semua sama, itu bahasa satu. Walaupun berpencar-pencar, tetap satu dua. Eka Tunggal. Nggak beda orang Papua dengan Aceh, orang Kalimantan, orang Sumatera Utara, Batak yang suara gede, horas-horas, sama dengan kita. Tunggal, bisa. Tunggal Ika. Jadi itulah dia pilar. Nah ini itu tugas daripada lembaga MPR. Ampun Bang salah satu anggota MPR. Anggota MPR itu semua anggota DPR, ya, yang 580 orang ditambah dengan ada satu lembaga lagi, DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Sekarang berapa Pak? Dewan Perwakilan Daerah 160, ya, 160 digabung dengan 580, salah satu seorang kita. Tugas utama dari itu mensosialisasikan ini kepada sama generasi muda. Kalau generasi tua juga boleh, tapi nggak terlalu penting. Yang bentar lagi juga mati. Inilah yang lagi. Dan generasi tua bayang-bayangnya sudah tahu apa diajarkan, tapi ini nih di fondasi dasar. Ya, jadi adik-adik sekalian, udah paham kan? Kira-kira paham? Nggak terlalu tinggi, biasa-biasa aja. Ini hanya dasar saja. Jadi dari saya, inilah hari ini sampaikan sosialisasi kepada adik-adik. Tahun sekarang itu ada berapa tahap? Ada 4 kali ya. Yang sosialisasi begini 4 kali. Ini saya jelaskan di sini. Titiknya untuk 15 kabupaten kota. Yang wilayah daerah pemilihan saya Dapil 1 Aceh. Jadi kita utamakan Nagan. 2 kali sudah Nagan. Tahun lalu ada sekali, tahun ini tambah sekali lagi. Tapi kalau di sini terus-terusan juga masalah. Ya, udah paham kan? Kalau udah paham, saya pikir itu saja dapat saya sampaikan dalam kesempatan dan melaksanakan sosialisasi 4 pilar ya, ini saya pikir nanti lebih lanjut adik-adik sekalian, lebih dalam, lebih detail dan disampaikan oleh pemateri. Ada 4 pemateri ya? 3. Kemudian juga ini di DPR itu ada teman, bukan teman, apa istilahnya? Staf ahli. Nah, ini staf ahli. Jadi kalau sudah ahli di sini. Pak Hendro ya. Pak Hendro ini bukan orang luar, sama saya, Bang Nagan. Ini beliau salah seorang staf ahli. Karena di itu ada staf ahli. Nggak ambil orang luar, nggak ambil orang. Tapi nggak banyak sahabat itu kan, kita 5 orang ya. Yaitu 15 kabupaten ini. Pak Endo sebagai staf ahli saya, staf ahli Ampun Bang di DPR. Nah, kalau saya sesuatu mungkin hari-hari Pak Endo ada di sini, tapi ada juga di Jakarta. Tapi seterusnya nanti hari-hari saya di Jakarta ada Pak Endo ya. Jadi hari ini beliau memandu masalah acara kita hari ini. Jadi begitu. Jadi saya pikir dari saya sekian saja. Kemudian saya
mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada adik-adik anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan kalian bisa jadi anak hebat dan kuat, pengetahuannya kuat dalam kepribadian, sehingga bisa memberikan hal-hal yang terbaik ke depan di saat Anda, adik-adik anak-anakku sekalian nanti sudah berkiprah dalam masyarakat kalian, ya, bukan masyarakat kami lagi, ya. Jadi saya rasa demikian kurang lebih. Saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.